Assalamualaikum, apa kabar rekan-rekan semua? Kembali bersama konsultan hukum Anda. Kali ini kembali kita akan membahas seputar CV terkait dengan bagaimana prosedur dan syarat pendirian CV. Ada baiknya sebelum rekan-rekan akan mendirikan suatu badan usaha, hal yang harus dilakukan oleh rekan-rekan adalah mengonsep jenis, model, dan rencana bisnis yang akan dijalankan. Selain itu, juga tentukan dan sepakati siapa saja yang akan turut serta membangun bisnis tersebut. Apakah mau jalan sendirian, berdua, bertiga, dan seterusnya. Nah, setelah matang konsep usaha yang akan dijalankan, baru kemudian cari informasi terlebih dahulu mengenai seluk-beluk jenis atau bentuk badan usaha yang ada di Indonesia ini. Apa saja badan usaha itu? Setelah itu baru kemudian pilih bentuk badan usaha mana yang cocok dengan konsep bisnis atau usaha yang akan rekan-rekan jalani. Nah, kalau masih bingung, saran saya silakan rekan-rekan berkonsultasi dengan konsultan hukum bisnis atau advokat hukum yang ada di kota rekan-rekan, yang mana mereka mengerti tentang konsep hukum perusahaan. Nantinya rekan-rekan akan mendapatkan saran hukum yang baik untuk proses pendirian usaha, bahkan juga sampai bisa diberikan insight tentang mitigasi risiko hukum ke depan yang mungkin akan rekan-rekan hadapi. Nah, terkait CV ini, jika sudah mengetahui bentuk dan seluk-beluknya dan telah mantap memilih CV sebagai bentuk badan usaha rekan-rekan, maka langkah berikutnya adalah rekan-rekan harus menyiapkan hal-hal sebagai berikut ini. Nah, yang pertama itu rekan-rekan harus menyiapkan fotokopi kartu identitas kependudukan dan kartu nomor pokok wajib pajak para pihak yang akan mendirikan CV. Yang kedua, kemudian tentukan siapa dari para pendiri ini yang nantinya akan menjadi sekutu komplementer atau sekutu aktif yang juga merupakan pengurus CV, dan siapa yang akan menjadi sekutu komanditer atau sekutu pasif yang hanya menyertakan modal, dan sekutu ini tidak ikut dalam mengurus CV. Nah, kemudian yang ketiga, tentukan dan sepakati berapa modal pemasukan atau imbreng dari masing-masing sekutu yang akan menjadi modal awal CV. Modal awal ini bisa berbentuk uang atau bahkan khusus untuk sekutu komplementer atau sekutu aktif, modal pemasukan atau imbreng dapat berupa tenaga yang dimilikinya atau keahliannya. Ya, nantinya pasti keahlian tersebut sesuai yang dibutuhkan oleh badan usaha CV ini. Nah, pemasukan modal atau imbreng dalam bentuk barang atau keahlian tadi itu harus bisa dikonversi ke dalam nilai uang. Jadi nanti bisa ditentukan jumlah nilai pemasukannya berapa. Nah, lalu kita lanjut yang keempat. Ini harus menyiapkan 3 opsi nama perusahaan CV yang akan digunakan, baik itu dengan menggunakan singkatan atau tidak. Karena untuk saat ini, sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, firma dan persekutuan perdata, nama CV itu harus didaftarkan terlebih dahulu atau terregister di sistem administrasi badan usaha Kemenkumham. Nah, proses tadi itu untuk proses verifikasi, yang mana proses tersebut dimaksudkan untuk pengecekan apakah nama yang akan kita gunakan telah ada atau telah digunakan oleh pihak lain atau belum. Nah, kenapa harus nyiapin 3 nama? Hal ini bertujuan apabila nama pilihan pertama yang kita ajukan tadi ternyata telah digunakan oleh pihak lain, maka kita bisa menggunakan pilihan nama berikutnya. Jika ketiganya yang kita ajukan tadi ternyata sudah digunakan oleh orang lain, maka kita harus kembali mengajukan 3 opsi nama yang baru sampai terpilih nama yang disetujui. Dan untuk pendaftaran pengajuan nama CV ini ada biaya administrasinya. Untuk diketahui pula oleh rekan-rekan bahwa mekanisme pendaftaran nama CV ini berbeda dengan situasi pada saat belum berlakunya peraturan pemerintah, peraturan tadi ya, nomor 17 tahun 2018. Karena dahulu kalau ada nama perusahaan CV yang sama dengan nama CV yang berdomisili di kota lain,
maka tidak menjadi masalah, asalkan CV tersebut telah terdaftar atau terregister di pengadilan negeri tempat domisili CV tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akan tetapi, saat ini yang berlaku adalah semua CV, baik yang baru ataupun yang telah berdiri sebelum PP 17 tahun 2018 terbit, maka wajib pula untuk terregistrasi di sistem administrasi Badan Usaha Kemenkumham. Bagi CV yang telah lama berdiri, karena nama CV tidak boleh sama dengan nama CV yang telah terregister. Jika sama, maka nama CV yang telah diregister tersebut akan yang baru, yang sudah lama berdiri tersebut akan ditolak secara otomatis. Dan pemilik CV mau tidak mau harus mengganti nama CV-nya. Apalagi batas waktu yang diberikan bagi CV lama untuk menyesuaikan dengan mekanisme aturan di PP 17 tadi, itu setahun sejak diterbitkannya aturan tersebut. Nah, sekarang udah tahun berapa? Masih adakah yang belum menyesuaikan? Banyak. Nah, terbayang kan di mana susahnya CV yang udah lama berdiri, udah punya reputasi bagus, intinya sudah mantap lah brandingnya, tapi mesti ganti nama hanya karena pihak pemilik perusahaan tadi lalai dalam menyesuaikan regulasi terbaru atau terlambat melakukan update terhadap legalitas usahanya. Jadi, bagi teman-teman atau rekan-rekan yang udah punya CV, coba cek lagi legalitasnya. Udah update dengan regulasi terbaru dengan PP 17 tadi apa belum? Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang kelima, kita juga harus memastikan CV yang kita akan dirikan itu telah memiliki tempat kedudukan. Maunya di kota atau kabupaten mana sebagai domisili perusahaan pusatnya. Sebab nantinya CV ini akan dapat mendirikan kantor cabang di daerah lain. Setelah itu pastikan telah memiliki tempat yang akan menjadi kantor CV dengan alamat lengkap. Karena ini nantinya dibutuhkan pada saat akan dilakukan proses pengesahan. Kemudian keterangan domisili untuk keperluan pembuatan NPWP badan usaha dan proses perizinan lainnya. Jika tidak memiliki tempat usaha, rekan-rekan dapat menggunakan jasa virtual office di kota rekan-rekan. Virtual office ini sedang menjadi tren bagi pelaku usaha yang belum memiliki aset kantor karena ia membantu untuk mereka mendapatkan domisili hukum tempat kantor CV dengan harga yang terjangkau dan layanan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan. Nah, yang keenam, kemudian rekan-rekan juga harus menyiapkan maksud dan tujuan yang spesifik dari didirikannya CV ini, termasuklah pemilihan bidang usaha apa saja yang akan dijalankan. Dan bidang usaha ini harus sesuai dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau disebut dengan KBLI. Kemarin itu masih yang tahun 2017, tapi kemungkinan sebentar lagi akan diberlakukan KBLI 2020. Nah, lingkup bidang usaha yang akan dijalankan ini harus tercantum kodenya di dalam akta pendirian, agar nantinya notaris mudah pada saat proses input data saat pengesahan di sistem administrasi badan usaha, serta nanti juga akan membantu rekan-rekan dalam melakukan pengurusan perizinan usaha di OSS atau sistem online single submission, karena ini nanti terintegrasi dengan sistem tersebut. Nah, mengenai kode KBLI ini bisa rekan-rekan download aplikasinya di smartphone banyak gitu. Nah, setelah semuanya siap, baru kemudian dapat memproses pembuatannya di kantor notaris pilihan rekan-rekan. Tentu hal ini lebih memudahkan nanti ya dalam prosesnya karena tadi rekan-rekan telah memahami seluk-beluk badan usaha yang akan didirikan, prosesnya CV ini, dan bagaimana prosedur serta telah pula menyiapkan persyaratan dibutuhkan. Proses pendirian CV akan dimulai dari pengajuan nama CV. Untuk nantinya diverifikasi apakah nama yang diajukan bisa digunakan atau tidak. Lalu setelah itu kita akan diminta oleh notaris untuk mengisi beberapa formulir tambahan yang akan diberikan oleh notaris, termasuk diantaranya mungkin ada beberapa surat pernyataan. Nah, setelah semuanya beres, maka akta pendirian pun akan diproses. Lalu bisa kita tanda tangani dan berikutnya setelah akta jadi, maka pihak notaris biasanya akan menyerahkan fotokopi akta itu untuk digunakan oleh sekutu biasanya sekutu aktif ya atau komplementer untuk memproses pembuatan surat keterangan domisili dan kemudian juga untuk nomor pokok wajib pajak, karena kedua dokumen tersebut diperlukan untuk proses pengesahan di Kemenkumham.
Nah, baru setelah dokumen tadi lengkap, pihak notaris bisa melanjutkan proses pengesahan di Kemenkumham. Mungkin menurut rekan-rekan, kelihatannya proses tadi sangat berbelit, panjang, repot, dan segala macam ya. Tapi jika teman-teman tidak mau repot untuk mengurus prosesnya tadi, maka teman-teman bisa memberikan kuasa khusus ya. Nah, saran saya kuasa khusus ini diberikan kepada konsultan hukum atau advokat yang khusus memahami tentang seluk-beluk hukum perusahaan untuk nantinya dia itu bisa membantu rekan-rekan mengurus proses legalitas atau memberikan uh, opini hukumnya. Kelebihan mereka adalah bisa menganalisa kebutuhan legalitas usaha rekan-rekan serta sampai bertindak untuk mewakili rekan-rekan pendiri perusahaan dengan kuasa khusus untuk menghadap dan menandatangani akta pendirian dan melakukan perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan proses pendirian badan usaha. Nah, ini mungkin banyak rekan-rekan yang belum tahu bahwa yang tadi itu memang sudah menjadi bagian dari ruang lingkup pekerjaan mereka. Selain bisa bertindak untuk kepentingan hukum kliennya di dalam persidangan, advokat atau konsultan hukum ini juga bisa bertindak, advokat khususnya juga bisa bertindak untuk kliennya di luar persidangan. Ya seperti pengurusan legalitas usaha ini. Cuma mungkin banyak teman-teman itu taunya mereka cuma ngurus permasalahan hukum yang ada di persidangan saja. Padahal sangat luas kewenangan yang mereka miliki. Dan mereka juga dalam menjalankan tugasnya itu sangat terikat dengan ketentuan aturan perundang-undangan dan kode etik profesinya. Karena mereka memiliki sumpah jabatan saat dilantik menjadi advokat. Sehingga ini menjadi jaminan ya bagi klien-klien mereka. Jangan ngurusnya ke calo atau maklar jasa yang jelas mereka tidak memiliki kewenangan dan legalitas. Mendingan ngurus sendiri daripada ke calo. Kalau bisa ngurus sendiri ya langsung aja datang ke kantor notaris. Di sana nanti akan juga dibantu untuk dijelaskan. Baik rekan-rekan, saya rasa cukup ya penjelasan tentang prosedur dan syarat pendirian CP ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi rekan-rekan yang ingin mendirikan badan usaha berbentuk CV. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan komen di kolom komentar. Atau langsung aja rekan-rekan itu carilah advokat atau lawyer yang ngerti hukum perusahaan itu di domisili rekan-rekan, nanti akan lebih mendapatkan pemahaman yang jelas terkait bentuk usaha dan model usaha yang tepat untuk bisnis rekan-rekan, termasuk juga untuk membantu rekan-rekan mengurus perizinan atau legalitas usaha lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.